Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jujur saya merasa sangat terhormat karena saya bisa berhadapan dengan teman-teman yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena banyak orang-orang di luar sana yang lebih memilih untuk menjadi kaum rebahan, tapi teman-teman lebih memilih untuk belajar. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, seperti yang saudara Rian katakan 2 minggu yang lalu, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Miliani Sabudin. Teman-teman bisa panggil saya Ameli atau bisa panggil saya Sahab. Yang penting jangan dipanggil Udin ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke materi. Bagaimana? Siap? Siap, harus siap ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang gimana sih cara mengubah hidup menjadi lebih baik. Tips yang pertama, cara mengubah hidup menjadi lebih baik yaitu pertama, bermimpilah dan tetapkan tujuan. Pasti semua di antara kita memiliki mimpi dan cita-cita, tentukan pastinya. Kenapa sih kita harus bermimpi? Nah, karena awal dari kesuksesan itu adalah mimpi. Tahukah teman-teman, hidup tanpa memiliki mimpi dan tujuan yang jelas itu bagaikan sayur tanpa garam. Coba deh, misalnya kita mau keluar nih jalan-jalan, tapi ya keluar aja gitu, nggak tahu mau ngapain, dan akhirnya kita keluarnya itu kayak nggak jelas gitu, hidupnya kayak nggak terarah. Oleh karena itu, supaya hidup kita lebih terarah, kita harus memiliki mimpi dan tujuan yang jelas. Jadi untuk meraih mimpi itu, kita harus tahu nih, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa meraih mimpi itu. Misalnya, saya ingin menjadi seseorang yang bisa menyembuhkan orang banyak. Nah, untuk jadi dokter itu, gimana sih caranya? Oh, jadi dokter itu kita harus belajar dulu di bangku perkuliahan. Nah, oleh karena itu, kita harus tetapkan lagi nih tujuan kita. Kita ini mau kuliah di mana, di universitas mana, di fakultas mana. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke universitas itu? Oh, nilai saya harus tinggi gitu. Jadi, bagaimana supaya kita bisa dapatkan nilai yang tinggi? Ya, kita harus rajin belajar. Kemudian yang kedua adalah berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu itu bukan berarti kita melupakan segala sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, entah itu yang baik ataupun yang buruk. Tapi berdamai dengan masa lalu adalah kita harus ikhlas dengan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Kita memang harus sadar gitu, bahwa masa lalu itu nggak bisa diulang, karena hidup itu jalan terus, nggak ada yang jalan mundur. Kenapa sih kita harus berdamai dengan masa lalu? Karena jika kita selalu terjebak dalam masa lalu, itu akan banyak berdampak kepada kehidupan kita yang selanjutnya, seperti takut mengambil keputusan, selalu merasakan beban batin yang tidak perlu difikirkan, hidup ini kayak kurang bahagia. Jujur saya pernah mengalami hal yang demikian, mengalami berbagai rentetan permasalahan yang datang di waktu yang bersamaan. Baiknya jika segala sesuatu yang terjadi di masa lalu itu kita jadikan pembelajaran, kita jadikan pengalaman, supaya ketika kita menghadapi persoalan yang sama, kita itu bisa mencari solusi, kita bisa mengambil langkah yang lebih tepat supaya kesalahan yang terjadi di masa lalu tidak terulang lagi di masa depan. Jadi kita tidak boleh melupakan masa lalu, karena di balik masa lalu itu ada pelajaran di dalamnya. Maka dari itu, berdamailah dengan masa lalu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah keluar dari zona nyaman. Zona nyaman adalah ketika kita berada di suatu titik di mana kita itu merasa aman, di mana kita merasa nyaman, kita tidak merasa terbebani oleh apapun. Jadi kenapa sih kita harus keluar dari zona nyaman? Ya supaya hidup kita nggak stuck di situ-situ aja. Pikiran kita nggak cuma kayak gitu-gitu aja, kita bisa menambah pengetahuan yang lain dengan cara keluar dari zona yang nyaman. Misalnya kita mau jalan dari rumah mau ke kampus, sebenarnya jalan dari rumah mau ke kampus ini ada banyak jalan, bukan kita cuma tahu satu jalan aja. Nah, pada akhirnya kita cuma lewatin jalannya ya itu aja. Nah, sementara kita ini nggak tahu sama yang namanya keadaan. Bisa jadi
jalan yang sering kita lewati itu ada perubahan, kayak ada pohon tumbang kah, atau ada banjir, atau misalnya macet banget kalau lewat situ. Nah, terus kalau udah kita dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, kita harus ngapain? Kita cuma bisa stuck di situ-situ aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah, oleh karena itu kita harus keluar dari zona nyaman, kita harus berani mencoba sesuatu yang baru, meskipun sesuatu yang baru itu akan ada resiko di baliknya. Cuman ya kita nggak pernah tahu kalau misalnya kita nggak mencoba gitu. Kita bisa saja lewat sana, biar kita itu bisa tahu, oh kalau lewat sana itu lebih cepat loh jalannya, oh kalau lewat sana itu ternyata ngelewatin pasar. Nah, dengan demikian pengetahuan kita itu lebih banyak. Kenapa? Karena kita sudah berani keluar dari zona nyaman. Kita nggak bakalan tahu suatu keadaan, kita nggak bakalan tahu banyak hal jika kita tidak berani mencoba dan berani mengambil risiko. Kemudian yang keempat adalah bersikap tidak peduli. Di sini bukan berarti kita cuek gitu ya, bukan berarti kita tidak peduli sama orang-orang di sekitar kita, bukan dalam artian egois, bukan seperti itu ya. Tapi bersikap tidak peduli di sini adalah misal nih, dalam proses kita menjadi seseorang yang sukses, dalam proses kita menjadi seseorang yang lebih baik, pasti selalu akan ada orang-orang yang mengkritik kita. Dan kritik itu ada dua, ada kritik yang membangun, ada kritik yang menjatuhkan. Nah, kritik yang menjatuhkan inilah yang harus kita tidak pedulikan. Ada 4 kata yang membuat orang itu tidak berani mencoba hal-hal yang baru. Apa itu? What will people say? What will people say? Apa yang akan orang lain katakan ketika saya melakukan ini? Orang-orang itu suka nggak ya sama kita? Orang-orang bakalan caci maki kita nggak ya? Stop berpikiran seperti itu. Selama kita yang lakukan masih berada dalam lingkaran positif dan tidak merugikan orang lain, lakukan saja. Di hidup ini pasti selalu ada gitu yang mengomentari kita, dan kita tidak bisa terpacu kepada mereka. Kita harus mengabaikan segala omongan-omongan yang hanya bisa menjatuhkan kita. Kenapa? Ketika kita berproses itu mereka tidak ada sangkut pautnya sama kita, mereka tidak berkontribusi apa-apa dalam hidup kita. Ya buat apa kita mempedulikan orang-orang yang sama sekali tidak berpengaruh dalam hidup kita. Yang kelima adalah positive thinking. Sesuatu yang kita pikirkan itu biasanya kita katakan, dan segala yang kita katakan itu biasanya kita lakukan. Oleh karena itu, ketika pikiran kita positif, kita itu ngomongnya juga pasti positif, dan apa yang kita lakukan itu juga pasti positif. Misal nih, malam-malam kita mau tidur, terus kita mikir, besok banyak PR, besok banyak tugas, dan apa yang terjadi? Ketika esoknya kita bangun, hanya akan ada rasa malas di dalam diri kita. Ya gitulah. Maka dari itu, ketika kita berpikiran positif, bilang, oh besok nih kayaknya banyak tantangan ya, besok ini harus menjadi sesuatu yang lebih baik dari hari kemarin. Kemudian yang terakhir adalah ubah lingkungan dan pertemanan. Nah, ini penting teman-teman. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pola pikir itu menjadi perkataan menjadi tindakan, dan tindakan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi nasib. Itu semua terbingkai dalam satu kata yang namanya lingkungan. Nah, itulah mengapa saya katakan tadi, lingkungan, pertemanan, circle itu sangat penting, sangat berpengaruh dalam hidup kita. Kita kalau mau jadi orang sukses, bertemanlah dengan orang-orang yang sudah sukses atau orang-orang yang sama-sama mau sukses. Teman-temanku sekalian, kita jangan pernah malu atau merasa minder ketika kita punya teman nih yang sudah duluan sukses daripada kita. Justru karena dengan kita berteman dengan orang-orang yang sudah sukses, kita bisa belajar nih dari mereka. Gimana sih tipsnya supaya aku juga bisa sukses kayak kamu? Ajarin dong. Nah, dari situ kita bisa belajar dari mereka supaya kita bisa ngikutin jejaknya mereka yang sudah sukses juga. Teman-temanku sekalian, tidak ada yang bisa merubah hidup seseorang kecuali dialah yang merubah dirinya sendiri. Sebanyak apapun kata-kata motivasi, sebanyak apapun kata-kata semangat, itu tidak ada nilainya jika kita tidak mau action, jika kita tidak mau bergerak. Mungkin untuk mengawali itu semua, untuk memulai itu semua memanglah berat, tapi
demi masa depan kita, kenapa tidak kita lakukan? Memang awalnya berat, dan itu harus dipaksa. Jika memang sudah dipaksa dan akhirnya kita bisa melakukannya, itu artinya kita sudah bisa. Nah, ketika sudah kita bisa melakukannya dan akhirnya kita melakukannya secara terus-menerus, itu akan menjadi terbiasa. Jadi, paksa bisa terbiasa. Ulangi sekali lagi, paksa bisa terbiasa. Nah, teman-temanku sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada quotes yang mengatakan, apa yang kita ketahui itu tidaklah penting, tapi apa yang kita praktekkan dari apa yang kita ketahui itulah yang paling penting. Jadi, semoga semua yang sudah kita ketahui hari ini bisa kita praktekkan di kehidupan kita. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Medeni Sagudin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.